Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Ayuningtyas, mahasiswa dari Sistem Informasi yang ingin mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Data Warehouse, yaitu resume artikel. Di sini saya memilih artikel dengan judul Perancangan Data Warehouse dan Implementasi Tabel A untuk Analisis Data Pelanggan dalam E-commerce Uniqlo. Artikel ini terbit pada tahun 2024 yang dibuat oleh Irna Fikrunisa, Clarissa Martin, dan Cahyana Budi, yaitu mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Pembangunan Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten. Langsung saja saya langsung ke materi berikutnya. Kita masuk ke latar belakang. Di era digital, banyak perusahaan besar, salah satunya Uniqlo, yang bergerak di bidang retail pakaian, memperluas pasar bisnis mereka dengan menggunakan platform online atau e-commerce dan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber seperti web, aplikasi mobil, dan media sosial. Data tersebut mencakup informasi pelanggan, produk, transaksi, dan lokasi toko yang sangat penting untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Namun, pengelolaan data bervolume besar menggunakan teknologi konvensional, maka perlu diperlukan gudang data atau data warehouse guna mempermudah proses pengelolaan dan integrasi data. Lalu lanjut ke permasalahan. Di sini ada 3 fokus masalah. Yang pertama, volume data yang besar, yaitu perusahaan besar seperti Uniqlo menghasilkan jutaan baris data yang berdampak pada lambatnya kecepatan eksekusi query jika tidak dikelola dengan benar. Masalah kedua yaitu ketidakefektifan alat konvensional. Penggunaan cara konvensional yang tidak memadai dapat meningkatkan peluang kesalahan manusia serta kurang efektif dalam menghasilkan laporan dan analisis tren. Untuk masalah ketiga yaitu kebutuhan keputusan cepat. Pihak eksekutif dan pemangku kepentingan atau stakeholder membutuhkan informasi yang cepat dan akurat untuk beradaptasi dengan tren pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu pada tahap awal, mereka melakukan riset tentang perusahaan dan pelanggan untuk survei dan menggali informasi mengenai data yang relevan. Tahap kedua, dilakukannya proses ETL atau Extract, Transform, dan Load yang membantu untuk menilai kualitas data dengan baik. Tahap ketiga, setelah data melewati proses ETL, data dipastikan memenuhi syarat sebagai tujuan dari visualisasi data. Tahap terakhir, data akan divisualisasikan dalam bentuk dashboard sebagai bagian dari implementasi menggunakan table out. Lalu selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Tahapan dalam perancangan data warehouse dimulai dari menentukan proses bisnis hingga desain fisik dalam data warehouse menggunakan metode 9-step metodologi. Di sini ada beberapa step 9 dan ada yang langsung saya gabung juga. Yang pertama itu ada caranya memilih proses bisnis utama, yaitu analisis perilaku pelanggan. Yang kedua, menentukan tingkat detail atau grain data per transaksi. Yang ketiga, mengidentifikasi dimensi meliputi produk, pelanggan, waktu, dan lokasi, serta fakta, yaitu transaksi. Lalu yang keempat, menyimpan hasil perhitungan atau pre-calculation untuk efisiensi query. Kelima, tabel dimensi perlu dilengkapi dengan atribut tambahan yang relevan. Keenam, menentukan durasi penyimpanan database dan melacak perubahan dimensi. Yang terakhir yaitu membangun model star schema. Lalu berikutnya
Nah, star skema sendiri terdiri dari satu tabel fakta atau factorization yang terhubung dengan 4 tabel dimensi, yaitu dim produk, dim pelanggan, dim waktu, dan dim lokasi. Lanjut ke bagian dashboard visualisasi. Di sini ditampilkan 5 tampilan dashboard atau diagram, yaitu ada 5, yaitu yang pertama total sales dari review overview, memberikan gambaran menyeluruh kontribusi produk terhadap total pendapatan. Untuk yang kedua yaitu customer demographic dan sales by age, itu menganalisis jumlah penjualan berdasarkan rentang umur pelanggan untuk melaksanakan promosi yang tepat sasaran. Untuk yang ketiga, monthly sales trend, memantau fluktuasi penjualan bulanan untuk mengidentifikasi pola musiman. Untuk yang keempat, store performance, menunjukkan kinerja toko di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang tercatat memiliki performa tinggi. Untuk yang kelima, total quantity by location, memperlihatkan volume penjualan kategori produk seperti aksesoris, atasan, dan bawahan tertentu di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu lanjut. Nah, berikut ini ada gambaran diagram dari dashboard dan telah diolah di tabel AU. Jadi seperti ini gambarannya. Ini total sales and review overview. Selanjutnya ini ada customer demographic and sales by age. Yang ketiga ini ada monthly sales trend. Yang keempat the performance. Yang kelima quantity by location. Lalu terakhir ini analisis strategis. Melalui visualisasi yang telah disajikan tadi, Uniqlo dapat mengidentifikasi siapa pelanggan mereka, bagaimana interaksi di platform e-commerce, serta lokasi mana yang memerlukan strategi peningkatan penjualan lebih lanjut. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.